hidungnya beda gitu kan. Gue tuh kayak ada di hati gue, orang mikir gue OP nih, ngerti gak sih lo? Gue jadi gue diemin aja. Kakak tanam benang aja, ternyata bener ada yang tahu. Kirain filler. Apa sih bedanya tanam benang sama filler? Lu yang punya kliniknya, Bu. Kan gue gak pernah tanam benang sama filler. OP langsung. Oh, jangan ditambahin ya? Cairannya. Kalau filler tuh, kan tau gue ya. Kalau tanam benang tuh ditarik. Kalau benang, tarik gitu. Nah, jadi kan aku habis tanam benang, dia super di hidung sama di sini. Di sini. Di hidung dan di sini. Jadi lagi bengkak gitu. Ini bagus gak sih guys? Kayak OP gitu. Gue kalau ngeliat kayak Arab dia. Widih. Oh gitu, makanya gue tadi nyuruh dia jogetnya. Coba cara lu udah bisa. Joget-joget gitu. Nah, kalau filler, aku juga filler di bibir. Itu kayak 6 bulan sekali tuh pasti filler di bibir karena dia tuh bentuknya cairan, jadi kenyal. Kayak menyal gitu. Jadi bedanya gua aku Amerika ya guys. Kalau aku tuh nebelin bibir, kalau Erika ngecilin bibir karena bibir aku tuh tipis banget. Kayak bener-bener kayak kayu zaman dulu kayak gini. Kalau kalian lihat foto-foto aku pas zaman dulu itu dengan unicorn itu. Tapi kalau gue dulu bibirnya tuh tebelnya nggak bagus guys, kayak berantem gitu. Itu bagus sih. Tapi makan manusia kan. Setelah gue lihat foto gue zaman dulu lagi, ada tangan satu punya bibir. Jangan ngasih aku pause loh, akun gabut. Thanks buat. Aku nggak usah ya karena kita nggak bisa. Aku nggak bisa ambil. Lu bisa ambil uang dari sini. Aku juga nggak bisa. Jadi kadang kalau orang ngasih gift cara gue untuk ini gue giftin orang lain. Mana nggak? Nanti kan jadi koin kan? Oh, Pak Pipul yang ngasih gift. Iya, Terima kasih. Kita mau tadi gift di TikTok. Transfer aja mau nih. Transfer aja Pak Pipul ke kita. Yang terakhir sumpah ya Allah, maaf ya Allah. Enak banget. Itu mana? Hah? Itu mana? Putih. Coba kita tanya ya. Jangan lupa peker. Pengalaman ya? Nggak, gue cari. Aku makan martabak juara level 2 yang level 2 yang level 2 nih. Ayo dong, aku habis tanam benang di Superb. Nanti aku akan kasih tahu kalian kayak gimana karena ini masih bengkak jadi kayak aku akan kasih perjalanan tanam benang. Perjalanan tanam benang. Padahal nggak jauh beda sih, cuma karena orang ngeh aja gitu. Lihat samping, lihat samping. Enggak, biasa enggak. Kelihatan anjing. Enggak coy. Nggak semancung itu. Karena gue mau udah mancung. Ya lo ada turunan ininya kan? Jerman. Najis, maksudnya ya Pakistan aja deh. Aku belasaran Manado Padang guys. Kalau Erika lu ada Cindo ya? Iya Cindo. Cindo. Papi Yu lahir di Chinese Palembang, Tiongkok, Hokkien. Tiongkok bukan dari Chinese. Ya Tiongkok tuh maksudnya karena nenek kakek gue tuh Tiongkok asli. Ngerti nggak lo? Cina yang dari Tiongkok tuh. Jadi gue tuh keturunan ketiganya lah. Makanya lu sukanya sama Cindo. Dapatnya. Secara tidak sengaja gitu ya. Sate. Aku Padangnya di Sumatera Barat. Padang tuh panas nggak sih bro? Dingin. Oh iya. Sampai Padang kayak sana pada pasir. Iya. Padang enggak. Dingin. Oh. Kamu dingin. Kenapa bisa dingin? Karena di sana gunung. Di sini gunung. Tapi gunung bukan? Kalau gue di Bukit Tinggi jadi emang di bukit gitu. Tapi gayanya Padang tuh namanya Padang Panjang, dia emang kayak agak di tengah kota dan dekat sama bandara di kalau nggak salah. Jadi kayak makanya orang-orang tuh lebih gampang untuk ngomong dari mana, dari Padang. Padahal Padang sama Bukit Tinggi itu sebenarnya beda, cuma sama-sama di Sumatera Barat, ngerti nggak? Kayak kota. Padang tuh kayak kota kayak Bekasi gitu misalnya, atau Jakarta. Misalnya Jakarta Jing. Ya, ke Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu. Oke, tapi kalau ditanya orang mana Jakarta gitu kan? Iya. Nah, kalau orang kita bilangnya orang Minang itu selalu ngomong kayak rata-rata ngomongnya dibanding Sumatera Barat itu kan kayak Padang. Jadi ngomongnya Padang gitu. Pasti orang udah tahu kalau Padang itu di Sumatera Barat. Terus tapi sebenarnya gue tuh di Bukit Tinggi, kayak agak lebih jauhan lagi dari kota yang kayak deket sama bandara. Jadi kayak bahkan dari Bukit Tinggi gue tuh benar-benar di ininya di ibarat kampungnya Jakarta. Jadi kampung gue tuh bener kampung parah. Jadi kampung gue tuh kan kita Bukit Tinggi nih, tapi gue tuh di dekat sungai. Namanya Sungai Janiah namanya. Sungai Janiah. Jadi bahasa Padangnya jernih itu Janiah. Oh Janiah. Jadi Sungai Janiah gitu. Sumpah muka gue Janiah banget. Bener dong jernih kan? Boleh. Lu dulu sekolah di Padang? Gue sama TK di Bukit Tinggi. SD-nya berarti bukan di Pas itu gue udah pindah ke Bekasi waktu itu. Gue soalnya kepo sama orang-orang Padang gitu, kalau ledek-ledekan apa. Sama aja. Bukannya kayak, Padang Bukit lo ya gitu-gitu nggak ada berarti. Sumpah ya dulu tuh gue pernah naik angkot. Angkot Padang tuh ramai banget loh. Jadi
gue emang kalau orang lihat angkot Padang tuh beda, angkot orang Sumatera Barat tuh kayak beda banget. Angkotnya tuh kayak Lamborghini woy, kayak Cido. Maksudnya wah gitu. Kayak ada sound system. Kayak tuk-tuk gak sih? Enggak dong, enak aja. Itu kayak ada, ya emang ada agak sedikit ada kayak dangdut, terus lagunya breakbeat. Padang tuh? Iya, itu angkot-angkot Padang tuh. Nah terus dulu gue pernah lagi naik angkot di Sumatera Barat di kampung gue. Kalau kata-katanya sama aja kan orang Jakarta. Gitu kayak nggak ada. Kayak kalau anak Bukit tuh apaan sih? Enggak, soalnya kalau gue di Palembang ada ledek-ledekan kayak gitu, Cina Bukit, Cina Bukit gitu. Oh, kayaknya karena gue nggak nyampe SMA kali ya di sana ya. Ada kayak gitu, cuman kalau gue mungkin karena ledek-ledekannya nggak jauh-jauh dari ras sama ras aja masih bisa ledek-ledekan. Oh, gue sempat ada diledekinnya cuma karena gue dari Jakarta kan. Bukan diledekin sih, kayak mereka tuh nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu pas gue datang ke TK itu. Jadi mereka tuh pakai bahasa Padang. Tapi emang kan kalau di Sumatera Barat itu mereka itu kalau belajar tetap pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa daerah. Nah jadi tuh kalau misalnya lagi belajar tuh gue bisa, tapi kalau misalnya lagi ngobrol gue tuh kayak agak, nah disitulah gue akhirnya bisa bahasa Minang, tapi gue bisa dengerin kalau orang ngomong ke kita, gue ngomong gue nggak bisa. Jadi gue cuma bisa dengerin dan tahu artinya aja, nggak bisa ngomongnya. Sampai situ lu di Cirebon. Ya? Jadi ini ya, ini biar gue sebenarnya udah sering banget jelasin ini di podcast kan sering ada yang berantem tuh. Kalau lihat Google kan Erika Karlina tulisannya lahir di Cilacap, tapi orang-orang Cirebon selalu bilang Erika tuh orang Cirebon bukan Cilacap. Jadi pada debat, ada yang bilang kayak enggak dia orang Palembang. Jangan berantem guys, karena emang benar gue lahir di Cilacap itu kayak cuman 3 bulan kali, cuma berapa bulan doang, numpang lahir doang. Terus kan, jadi bokap gue kan di Cilacap, ya pokoknya di satu perusahaan lah ya, harus pindah tugas ke Indramayu. Di Indramayunya itu 6 tahun, jadi TK 0 kecil sampai SD kelas 6 itu di Indramayu. Abis itu pindah ke Cirebon itu SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 tahun. Habis itu baru pindah ke Jakarta. Lo pernah di Bandung? Biasanya sih yang kayak yang terlalu pindah-pindah tuh nyokap gue. Jadi nyokap gue tuh lahirnya tuh di timur. Kok suaranya pas lagi? Enggak, terus. Nggak kelihatan loh kitanya. Terus. Nyokap gue tuh lahir di timur waktu itu. Jadi kakek gue tuh merantau ke timur terus kayak lagi ada perang kalau nggak salah. Terus lahir di sana pas perang. Timor Leste ya? Timor Leste. Masih kan nama perangnya apa tuh? Perang dingin. Perang saudara. Perang apa gitu ya pas di timur itu pokoknya. Terus ya udah pindah, itu baru balik lagi ke Bukit Tinggi. Abis itu nyokap gue pindah ke Jakarta. Nah kakek gue tuh sebenarnya dulu gue boleh kayak ngomong gini, udah lampau dan kakek gue udah kayak gitu lagi. Jadi dulu kakek gue tuh emang mengarungi banyak negara itu naik kapal. Karena kita orang Sumatera Barat emang orangnya merantau kan. Sampailah ke Australia, dia dapat kayak ada permit lah di sana. Habis dari situ nyokap gue diterbangin lah ke Australia. Maka orang selalu bilang kayak Rachel tuh udah dulu kaya, soalnya dulu orang tuanya tuh di Australia, tapi enggak guys, kita tuh benar-benar merantau, kayak benar-benar merantau gitu. Gue biar kakek gue tuh bisa kerja di sana. Dan kakek gue tuh di sana kerja waktu itu jadi dulu tuh suka ada booth bazar gitu di Australia. Terus kakek gue tuh bikin nih martabak, mampus. Bikin martabak telur di inian, enak banget martabak telur. Martabak telur. Martabak Mesir ya namanya kalau orang ngomong. Orang Sumatera martabak har sama Mesir tuh. Martabak Mesir. Nah terus habis itu karena enak banget ya kan, sama orang yang punya restoran Indonesia di rekrut. Jadi kerja di situ dan pokoknya tiba-tiba jadi dapat kayak keluarga negaraan di sana lah kakek gue sama nenek gue. Tapi bukan berarti orang kaya ya. Kayak dia tinggal di sana dan kerja di sana, tapi bukan berarti orang kaya gitu loh. Nah di situ karena kakek gue ini bener-bener rajin banget. Bukan kerja kayak kerja kotor tuh, kerja kasar gitu loh, kayak misalnya ya jadi apa kayak gitu. Nah nyokap gue tuh waktu itu kerja di McD Australia. Nah terus si nyokap gue apa namanya sekolah di sana, kalau nggak salah sekretaris atau apa gitu, ketemu bokap gue di Australia. Nah, bokap gue tuh yang emang lumayan punya uang lah gitu. Emang dia di sana nggak mencari gimana caranya kayak bisa sekolah dengan biaya murah gitu. Bokap gue tuh lumayan kayak memang bisa sekolah di sana gitu. Terus kakek gue nggak bolehin nyokap gue untuk pacaran karena kita orang kental banget deh gitu. Ya udah jangan tanya kenapa gue kayak gini ya, ini kita udah beda generasi. Nyokap gue tuh udah dibawain pacaran, tanya sama kakek gue kayak, lo mau nikah atau mau sekolah? Apa jawaban nyokap lo? Iya pasti nikah. Jadi ya udah ini hasilnya. Nah terus kakek gue tuh sebenarnya kecewa karena nyokap gue milih nikah, tapi kakek gue tuh bener strict parents, mampus banget. Jadi kakek gue tuh lumayan abusive karena orang Sumatera Barat tuh ternyata, jadi kalau kita tuh kayak di sambit itu tuh nggak suatu hal yang wow gitu, tuh hal yang biasa aja gitu. Kayak tante gue kayak gitu, om gue kayak gitu, semua orang yang di Sumbar itu pasti semua orang yang tinggal di Sumbar tuh di sekitaran gue ya, itu pasti emang
abusive gitu loh di orang tuanya gitu loh ya. Dan itu bukan satu hal yang gimana banget, biasa aja, pulang malam tepak, nilai jelek tepak gitu. Nah terus nyokap gue tuh capek karena kakek gue tuh selalu marah-marah kalau nyokap gue tuh pulang kayak kurang, misalnya harusnya pulangnya misalnya jam 4 tapi dia pulangnya jam 5. Kakek gue tuh marah banget sampai nyokap gue tuh lembur. Pas dia lembur, kakek gue mikirnya macam-macam, kakek gue datang ke tempat kerjanya diseret pulang. Jadi nyokap gue tuh kayak agak berontak lah gitu, kayak udah deh gue nikah aja deh daripada gue kayak gini terus gitu loh. Which is gue gak bisa nyalahin keduanya ya, karena emang ya kakek gue mungkin takut kali ya, namanya tinggal di luar negeri gitu kan. Nah sedangkan nyokap gue juga dia pengen punya uang tambahan, dan ketemulah bokap gue yang saat itu gini. Ya udah nikah ya, tapi waktu itu gak setuju sebenarnya sama oma gue. Nyokapnya bokap gue sebenarnya gitu setuju karena masih muda banget. Nyokap gue tuh nikah umur 19 gitu, gue 20. Yuk kita ganti topik pernikahan ini. Udah selesai segitu. Habis itu pulang deh gara-gara nikah. Kalau di Australia jadi gak kayak orang kaya yang kayak punya rumah di pantai. Ya tapi kan merantau lu kan di Australia bro, kerjanya di Australia pada zaman itu loh, ngerti gak sih? Iya, cuma pada zaman dimana belum tentu orang-orang ke luar negeri gitu pilihan hidupnya gitu, ngerti gak sih? Iya. Karena masih ada Jakarta. Nah sebenarnya tuh jalannya tuh kayak kita sekarang ke Australia gitu loh, Er. Yeah. Jalannya tuh semulus itu. Jadi kakek gue tuh pertama kakek dulu nenek gue dulu yang kesana dengan naik kayak kapal gitu. Pertama naik kapal dulu kemana, terus naik pesawat, kayak ngikut-ngikut orang kerja serabutan kayak gitu, bener-bener merantau pol. Baru deh nyokap gue diterbangin dengan tiket yang paling murah dan segala macam. Terus